وجميع الأموات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المرحوم حجي سامي بن وعلاء وإلى روح المرحوم حجة سيدي جهرة بنت سالم وإلى روح المرحوم والدي حجي يحيى بن حجي سامي وإلى روح المرحومة والدة حجة جمرة بنت حجي محمد إدريس وإلى روح المرحوم حجي أسعد بن حجي سامي وإلى روح المرحوم حجة سيدي هنا بنت نصر وإلى روح المرحوم حجي محمد شاتري بن محمود وإلى روح المرحوم حجي مرزوق شاتري بن حجي شاتري وإلى روح المرحوم صدر رحمة الله بن روان وإلى روح المرحوم عباس بن حجي أسعد وإلى روح المرحوم حجي عبد الله بن حجي عبد الرحمن وإلى روح المرحوم Bapak Munir bin Mahmud wa ila al-marhumah Haja Sahla binti Fadli wa ila al-marhumah Yaya Kurniasi binti Haji Didi wa ila al-marhum Saifullah bin Asmad wa ila al-marhum Haji Muhammad Ali bin Subriwa wa ila al-marhum Haja Kaswati binti Garis wa ila al-marhum Arsan bin Santeja wa ila al-marhum Marhamah binti Ramli wa ila al-marhum Muhammad Rayyan bin Edi wa ila al-marhum Alina binti Desi anallahu yaghfir lahu yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum ratan min hufarin niran wa Allah subhanahu wa ta'ala yatamashahu bi rahmah wal maghfirah yaskunuhu jannah wa Allah subhanahu wa ta'ala yuhyina lil islam ويميتون على الإيمان من ويل الفتن والمحن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وبلا الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bacaan kita halaman 104 Babu Sholatil Idain Jadi yang jangan pakai kita lewatin aja lah. Halaman 104 Babu Sholatil Idain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين ثم قال رضي الله عنكم. Babu Sholatil Idain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fitru yaumun yuftirun nasu wal adha yauma yudahin nasu rawahu Tirmidzi ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah, nikmatul Islam wal iman. Hingga kembali pada malam hari ini sama-sama kita hadir di Mushola Al-Barakah dalam rangka taklim yang biasa kita adakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita langkah dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dan satu ibadah ala Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat, ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga rahmat Allah tercurahkan berhamba pilihannya kedua kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita umat yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut kajian kita.
sampai babun, ya, hadza babun, ini satu bab yang menjelaskan tentang salatul aidain, salat dua hari raya, Idul satu hari raya, Idain dia dua hari raya. Yang dimaksud Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dua hari besar Islam ini kan. Jadi hukum dari salat Idul Fitri dan Idul Adha ini sunnatun muakkadun, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan gitu. Jadi sunnah muakkadah Nabi ini nggak pernah tinggal gitu. Nabi nggak pernah tinggal, selalu dikerjain. Gitu. Dan biasanya kalau salat Idul Fitri ini, Idul Adha nggak pakai azan, ya kan? Nggak pakai azan, nggak pakai iqamah, ya kan? Pakainya as-shalatul jami'ah, ya kan? As-shalatul jami'ah. Dan dia salat dulu baru khutbah. Lain dengan Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau Jumat salat dulu bisa pada pulang. Iya, bisa pada pulang ya. Iya, kalau salat Jumat duluan ya khutbahnya belakangan, ya kan pada pulang ntar ya. Iya. Jadi hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha ini sunatun muakkadun gitu. Kemudian Idul Fitri ini disebut hari raya kecil, sedangkan Idul Adha disebut hari raya akbar. Loh. Saya baca dalam kitab Nihayatul Zain, Salatul Idaini al-asgharu wal akbaru. Jadi salat Idul Fitri ini dinamakan hari raya kecil, padahal kan luar biasa ya, iya kan? Ada sholat tarawih, ya kan? Ada macam-macam, ya kan? Pada pulang kampung, padahal kan luar biasa ya. Iya. Tapi ini kecil tuh hari raya Idul Fitri. Wal Adha ini akbar, hari raya besar. Gitu. Kenapa? Gitu. Wassalatul Adha afdalu min salatul Fitri. Salat Idul Adha ini lebih utama, ya kan? Dari salat Idul Fitri. Li subutiha bin nasil Quran wa huwa qauluhu ta'ala wa sholli li rabbika wanhar. Jadi dua salat ini khususiyah, ya kan, diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat lain enggak ada. Idul Fitri itu enggak ada, ya kan? Umat dulu zaman Nabi dulu enggak ada. Hanya khususiyah buat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih, salat Idul Adha ini lebih afdal, ya kan, dari Idul Fitri. Gitu. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ini ya dasarnya. Fasholli, maka salatlah kalian. Yang dimaksud salat Idul Adha. Li rabbika, karena Tuhan, wanhar, dan sembelihlah kurban itu. Padahal Idul Adha kan kalau kita lihat biasa-biasa aja, iya kan? Idul Fitri, wah, luar biasa. Yang kagak pernah sholat, pada sholat tuh, ya kan? Iya, baru sholat tarawih, wah. Yang nggak biasa sholat, udah duluan pada datang dah. Iya. Hari pertama penuh, dua penuh, tiga penuh, seminggu penuh dah, ya kan? Kesononya mulai dah, Atu-atu ada mental dah, ya kan? Iya. Udah 20 ke atas dah. Udah mulai pada kabur dah, ya kan? Pada maju ke depan, ya kan? Tarawih mengalami pesat kemajuan yang maju ke depan, gitu. Itu dianggap kecil tuh. Tapi Idul Adha ini akbar, hari besar, gitu. Karena ada dalil, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban, gitu. Itu diantaranya kan, ya sedikit ya latar belakang, ya, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian masuk kepada hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yaumun yuftirun nasu
al-fitru, hari raya Idul Fitri itu yaumun, hari yuftirun nasu, di mana orang-orang pada berbuka. Jadi sebelum kita berangkat menuju tempat sholat di hari raya itu disunatkan makan dulu, tuh, batalin dulu, gitu, ya air kan segelas kecil, kan ambil korma, kan 1 atau 3 ganjil gitu. Nabi begitu, korma, jangan makan ketupat 2 piring, wah repot, kan, bisa kagak berangkat, kan. Sebelum berangkat Idul Fitri makan ketupat 2 piring, kan, wah, ketupatnya yang gede-gede lagi, udah ngap-ngapan, akhirnya lagi berangkat ke musola dah, nggak sholat Idul Fitri akhirnya, makan sekedarnya aja, gitu kan, 1 buah kurma, kan, 3 butir, atau air teh manis, gitu kan, tuh. Jadi Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat, Jadi al-fitru, hari raya Idul Fitri, yaumun, hari yuftirun nasu, di mana orang-orang dianjurkan untuk berbuka, jatuh pada tanggal 1 Syawal, gitu kan. Biasanya kalau 1 Ramadan itu biasanya kadang-kadang berbeda mulu, ya kan. Sama yang satu, sama yang sebelah berbeda. Kadang-kadang hari begitu juga, ya kan, sama berbeda. Tapi alhamdulillah tahun ini sama bareng, gitu kan. Gitu. Memang penentuannya ada yang pakai yang megang hisab, ya kan, ada yang ru'yah, gitu kan, ru'yatul hilal, lihat bulan, gitu kan. Anjurannya begitu, ya kan, halaman 104, halaman 104, bacaan babu salat idain, gitu. Anjuran begitu kan, sumu liruyati, berpuasa kalian, kena lihat bulan, wa abtiru liruyati, bukannya hari raya, lihat bulan juga, jadi harus ada usaha lihat bulan dulu. Bulan sabit, ya kan, nongolnya bulan itu kan. Itu. Kalau sekarang penentuannya 3 derajat, gitu kan, 3 derajat, itu 4 derajat, gitu. Kalau 2 derajat jadi, sekarang 4 derajat, ya kan, agak susah, gitu kan. Dari sekian daerah, ya kan, katakan ada 100 tempat, gitu kan, ada 1 aja yang lihat aja udah jadi, itu disumpah dulu, biasanya disumpah, biasanya yang sering lihat di Aceh, ya, Jakarta nggak kelihatan, di mana nggak kelihatan, di Aceh nongol, gitu kan, karena dia dekat, gitu, Jadi itu, jadi sekali lagi kesimpulan nih, kalau hari Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, makan yang ringan-ringan, ya kan, minum atau 1 butir 3 butir korma, ya kan, jangan makan hantem, gitu kan, 1 bulan nggak makan siang, nggak makan pagi, hantem ketupat 2 piring, ya kan, akhirnya udah nggak berangkat ke musola, udah Idul Fitri sholat, sedangkan Idul Adha kita puasa dulu tuh, jangan makan dulu, jangan makan dulu, ntar pulang baru makan, ya, mau habis-habisan juga apa-apa dah, ya kan, sebab nggak ada, ya kan, ada juga yang bikin, itu sunahnya begitu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian wa an Abi Umair bin Anas, dari Abi Umair bin Anas, an Ummu Mata lahu minas sahabati. Jadi Ummah ini jama daripada amun, gitu, jadi paman-pamannya, gitu. An Ummu Mata, dari paman-pamannya, lahu minas sahabati, dari golongan sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna rukban ja'u wa syahidu annahum ra'awul hilala bil amsi. Jadi anna rukbanan, sesungguhnya ada rukbanan, kafilah, gitu kan. Kafilah itu apa tuh? Ya katakanlah sekelompok orang, gitu kan,
datang gitu kan, jauh datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak dijelasin apa dari kota Madinah atau dari Taif atau dari mana, ini nggak dijelasin. Ada kafilah, kelompok-kelompokan orang datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasyahidu, lalu mereka menyaksikan, gitu kan? Annahum, sesungguhnya mereka ra'ul hilala bil amsi, ra'u, kan? Mereka melihat bulan kemarin. Jadi ada kelompok-kelompok orang dari sahabat Nabi ini lihat bulan, lalu dia mengabarkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memerintahkan mereka, memerintahkan mereka, ayyubtilu, untuk berbuka. Karena udah lihat bulan dia kan, yakin itu kan, dari sumpah. Dia lapor kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kemarin saya lihat bulan. Nabi silakan, kamu berbuka, kan? Artinya sini Lebaran gitu kan, berbuka Lebaran tanggal 1 Syawal gitu. Sama juga di sini kan, jadi dari seluruh provinsi ini kan, kalau ada yang lihat bulan disumpah dulu, kemudian lapor ke depan gitu kan, ke sidang isbat, gitu. lapor gitu. Nah ini begini juga ya kan. Kalau dulu zaman Nabi nggak ada gitu ya kan, dia lapornya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kafilah yang datang kepada Nabi, ya Rasul kemarin saya lihat bulan gitu. Nah, fa'amarahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memerintahkan kepada mereka ayyubtiru, untuk berbuka, artinya berlebaran, silakan gitu kan. Wa idza asbahu, dan keesokan harinya, asbahu itu artinya pagi-pagi, keesokan harinya di pagi hari, ayyardu ila musallahum, ayyardu artinya zahabu, silakan kalian pergi ke musola mereka, artinya sholat Idul Fitri tuh. Jadi lihat bulan dulu. Jadi kalau pemerintah NU tuh lihat bulan dulu, pegang tuh ru'yatul hilal. Kalau yang satu patokan hisab gitu kan, hitungan gitu kan. Hilal cuma ada bulan sekedar doang. Kalau nggak kelihatan sekian derajat udah jadi, kan. Kalau kita kan Departemen Agama kan, bekerja bersama negara Malaysia, Singapura kan, Brunei gitu kan, sudah sepakat gitu kan, lihat hilal. Kalau nggak ada, nah dicukupin tuh bulan Sya'ban, bulan Ramadan 30 hari gitu. Andai kata bulan nggak kelihatan, mau Lebaran atau Syawal, bulan Ramadan digenapi 30 hari gitu. Kalau udah 9 tak kelihatan, udah jadi, ya kan, yang penting itu kelihatan. Gitu. Yang tadi disuruh liru'yati, wa'abtiru liru'yati, fa'inuhumma alaikum, apabila bulan tidak kelihatan karena tertutup awan atau karena hujan, itu tidak kelihatan bulan sama sekali, fa'akhmilu idata Sya'bana salasin, maka cukupkan itu bulan Sya'ban 30 hari atau Ramadan 30 hari, dikenapin, disempurnain kan. Karena bulan Islam ada yang 29, ada yang 30, 28 nggak ada, 31 nggak ada, 29, 30. Karena Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya pakai isyarat, kata Nabi asy'aru hakaza wa hakaza wa hakaza. Nabi sambil angkat tangannya nih dua, jari-jarinya kan, asy'aru hakaza wa hakaza wa hakaza. Sebulan sekian. Berarti 30 kan? Ya dua tangan diangkat nih, jari-jari kan sudah. 3 kali berarti 30. Wa asyara wa ada isyarahu. Kemudian Nabi mengulang isyaratnya lagi, asy'aru hakaza wa hakaza wa hakaza. Ini jari apa, jempol tutup. Berarti berapa? 29 kan? Iya. Yang ketiganya tutup jarinya, berarti 29 tuh. Jadi bulan Islam antara 29 atau 30 gitu. 28 nggak ada. Kalau bulan nasional, bulan Melali ada 28, ya kan, 31. Jadi bulan Islam antara 29 dan 30 itu. Jadi kalau bulannya kelihatan, digenapin Ramadan atau Sya'ban itu 30 hari gitu. Rawahu Ahmad
hadis ini dari Imam Ahmad wa Abu Daud, dari Imam Abu Daud, wa hadza lafzuhu wa isnaduhu sahih. Jadi lafaznya hadis ini kepada katanya dari Imam Abu Daud dan sanadnya hadis ini sahih gitu. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan kalau kita masuk ke masjid itu masuk ke pintu ini, nanti keluarnya ke pintu dari yang lain gitu, disunahin gitu. Gitu. Kemudian wa an Anasun radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghdu yaumal fitri, yaghdu ada zahaba itu kan, Nabi berangkat di hari raya Idul Fitri untuk sholat gitu. Hatta yaqulu tamaratin, hatta yaqula tamaratin. Beliau sebelum berangkat yaqulu, makan dulu gitu kan, tamaratin, kurma kan gitu, tamar. Ini tamar kan jaman, bisa satu bisa tiga ganjil gitu kan. Yaquluhunna witron, dan beliau makan itu witron, ganjil. Nah itu ganjil. Jadi sunahnya ganjil makan paling banyak 3 dah jangan 21, jangan kebanyakan. Ini makan kurma 21 jangan kan, 3 lah ya kan, sedang lah 5 dah 5 boleh, yang penting ganjil gitu kan. Itu ganjil senangnya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah ganjil, suka kepada yang ganjil gitu. Sholat witir kan ganjil, paling ke 1 kalau witir ya kan, 3 boleh kan, 5 boleh gitu. Itu Nabi tuh gitu Jadi sebelum berangkat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, Nabi makan dulu kurma gitu kan. Kalau kita di Indonesia ya boleh dah, mau minum dulu boleh, teh manis ya kan, air putih atau kurma boleh ya kan, silakan Kalau Idul Adha kurma nggak ada kali ya kan. Mau ketupat boleh, tapi jangan banyak ya kan, sebelah ya kan. Nanti pulangnya baru ngancam lagi ya kan, biar banyak kan gitu kan. Ya khawatir kan kekenyangan 2 piring udah uang tadi kan, akhirnya khotib lagi khutbah di full lah buang air, kekenyangan ya kan, begah ya kan. Wabi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, mu'allaqatun berkaitan wa wasalaha, dan bersama kepada Imam Ahmad. Jadi bukan 3, bukan ganjil nih dalam hadis yang lain. Wa ya'kuluhunna afrodan, dan mereka makan tuh Nabi dan para sahabatnya afrodan, 1 persatu. Itu satu persatu berarti berapa tuh? Ya, satu ya kan. Nggak dibilang sampai berapa, kaget di sini nih. Pokoknya afrodan dan 1 persatu makannya. Nggak 2 sekali 2 enggak, atu mati. Pokoknya ganjil gitu lah ya, satu-satu ganjil, apa 3, apa 5 gitu. Itu sunnah gitu. Jadi berdasarkan hadis ini atau hadis yang tadi, disunahkan sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, disunahkan makan dulu yang ringan-ringan gitu, jangan yang berat-berat. Wa an Ibnu Buraidah an abihi qala, dari Abi Buraidah an abihi, dari ayahnya atau bapaknya, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahruju yaumal fitri hatta yat'ama. Nah ini lagi nih ya kan. Jadi tujuannya sama tapi susunan redaksinya hadis berbeda gitu. La yahruju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahruju, tidak keluar. Kharaja yahruju ya kan. Gitu. Kharaja bil madi, yahruju bil mudhari gitu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahruju, tidak keluar,
Yaumul Fitri pada hari raya Idul Fitri hatta yat'ama, sehingga beliau makan dulu tuh, jadi makan dulu. Bagaimana kalau nggak makan? Ya sunnah ya kan, iya. Makan dulu lah, makan enak ya kan, iya kan, iya. Andai kata nggak makan nggak apa-apa, sunnah ya kan, iya. Jadi ikutin apa yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, iya. Jadi beliau tidak keluar di hari raya sebelum makan, ini makan dulu baru beliau keluar. Wala yat'amu, dan beliau ya kan tidak makan Yaumul Adha pada hari raya Idul Adha kemarin kita tuh hatta yusalliya, sehingga beliau sholat dulu. Jadi kalau Idul Adha sholat dulu baru makan gitu ya. Sholat dulu baru makan. Kan tadi mau kurban ya kan, iya berarti kosong udah makan ya kan. Mau dapat 2 piring ke 3 piring silakan aja kan, iya gitu ya. Atau makan yang lain boleh ya kan, itu. Atau mau minum teh ya kan, ambil gorengan silakan aja ya kan, itu. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya sekali lagi Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, kalau Idul Adha sholat dulu, baru makan, ntar pulang dulu gitu loh, gitu. Rawahu Ahmad, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, ini Ummi Atiyah perempuan ya kan, anha, qalat, ia berkata, umirna, katanya kami diperintahkan, umirna kami diperintahkan, an-nahruja al-awaiqo, kami diperintahkan an-nahruja untuk keluar al-awaiqo. Al-awaiqo apa nih? Itu nomor 2 apa itu? Jam'u wawatiqoh wa hiya al-mar'atus sababah. Jadi awaiqo artinya perempuan yang masih gadis gitu. Gadis-gadis tuh Nabi suruh keluar tuh pada hari Idul Fitri, suruh keluar. Wal huyado, dan orang-orang yang lagi haid suruh keluar. Kalau sholat ini di lapangan gitu kan, jangan lagi haid masuk masjid, jangan ya kan. Kalau di lapangan atau di luar silakan keluar. Untuk mensiarkan gitu kan, walaupun yang salah bersiar gitu. Jadi gadis-gadis yang cakep-cakep suruh keluar kan, sholat Idul Fitri, orang-orang yang haid suruh keluar gitu. Fil idain, dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, idain gitu. Yashhadna al-khaira, hendaknya mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan. Karena di Idul Fitri, Idul Adha banyak kebaikan-kebaikan. Kita bisa ketemu ya kan, di antara kita ya kan, saling bermusyawarah, berjabat tangan ya kan. Apalagi udah lama ketemu, waduh bagaimana kabar ente kan, nanyain kan, wah anak alhamdulillah sehat ya kan. Kerjaan ente apaan? Pokoknya anak enak lah ya kan. Dia ngobrol tuh kan. Jadi timbul apa namanya silaturahmi, yang berjamaah. Di situ kelihatan kekuatan Islam gitu kan, luar biasa. Islam itu kekuatan di situ berjamaah, ya kan. Apalagi salat subuh ke salat Jumat, wow, hebat itu, ya kan. Israel juga ngeper ya kan. Israel ngeper. Salat subuh seperti salat Jumat, jamaah sampai keluar ya. Sampai jalanan ya. Jadi dianjurkan laki-laki gadis-gadis dan orang-orang yang sudah keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, yashhaduna al-khaira wa da'watal muslimin, agar mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan dan dakwah orang-orang muslim. Tuh, khotib lagi nyampaikan suruh dengerin, ya kan? Dengerin ya kan? Apa yang dibahas itu kan? Suruh dengerin tuh, ya. Luar biasa ya.
syiar itu kan. Itulah ya orang-orang yang ada di dalamnya sifat takwa. Wa may yu'azim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azim sya'ir, siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah. Idul Fitri, Idul Adha termasuk syiar-syiar Allah, agama Allah, ya kan? Fa innaha min taqwal qulub. Itu tertanda dalam hati dalam hatinya ada sifat takwa. Itu dianjurin tuh, syiar lambang kebesaran Islam. Idul Fitri, Idul Adha. Wa ta'zilu al-huwadu al-musalla, wa ta'zilu, dan pisahkan tuh, disuruh pisahin tuh. Wa ta'zilu, pisahin, pisahkan. Al-haidu, orang-orang yang haid, al-musalli, jadi orang sholat jangan nyampur, jangan di musola ini. Udah perempuan jangan, boleh hadir tapi jangan masuk di luar tuh, belajar di jalanan gitu kan, disuruh pisahin gitu. Atau di masjid jangan masuk gitu kan. Hadir boleh, sebagai syiar agama Allah, syiar persatuan yang bersama umat Islam. Boleh orang hadir di luar, jangan dicampur. Tuh Nabi suruh pisahin, nggak boleh nyampur kan. Antara haid dengan orang yang sholat gitu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian satu lagi, wa an ibnu Umar radhiyallahu, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar, yusalluna, mereka sholat. Karena orangnya banyak maka yusalluna jama' gitu kan, mereka sholat idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, qaulal khutbati, sebelum khutbah. Jadi Idul Fitri, Idul Adha sholatnya sebelum khutbah. Lain namanya Jumat khutbah dulu ya kan, baru sholat. Kalau Jumat sholat dulu baru khutbah, orang tak pada kabur ya kan, pada kabur ya kan. Aku mau kerja lah, aku mau dagang ya kan, udah tinggal aja. Repot tu kan. Akhirnya tinggal khutbah sendiri di atas mimbar. Itu kan pernah terjadi, makanya loba gitu kan. Jumat khutbah dulu baru sholat. Lu pulang, dosa gitu, kalau sholat Jumat ya kan. Gitu. Kalau Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah gitu. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Umar, yusalluna al-idain, mereka sholat Idul Fitri dan Idul Adha qabla khutbati, sebelum khutbah, muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan satu kesimpulan, jadi hari raya Idul Fitri ini disebut hari raya kecil, sedangkan Adha hari raya akbar. Dan Idul Adha lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri, karena ada dalil, ya kan? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang kedua, kalau Idul Fitri kita disunat makan dulu, berbuka dulu. Idul Adha sholat dulu, baru pulang nanti makan gitu. Itu kesimpulan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan dan kehilapan. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah dhunubana wa li walidina wa li awladina wa li qarabatina wa azwajina wa li mu'allimina wa liman haqqana alaina al-hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار اللهم افتح أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانزل علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما شاتك وبفضلك عما سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته